Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini kita jumpa lagi dengan materi yang berbeda. Cuma materinya hari ini lebih enjoy, gitu, lebih enak. Karena dari sekian bab di skripsi itu, ini yang paling mudah. Gitu. Jadi bab 2 ini yang kita bahas hari ini itu paling mudah. Kita pelan-pelan saja karena memang sangat sangat rileks materinya berkaitan dengan teori atau kajian teori. Jadi nggak terlalu ribet-ribet amat. Jadi di bab skripsi di bab 2 ini pertemuan ketiga di bab 2 itu kita bahas tentang landasan teori, gitu. Lagi Mas Ijal. Oh, tadi membahas tentang literatur, gitu. Membahas tentang istilah-istilah lagi Mas Ijal. Jadi di bab ini di beberapa skripsi itu istilahnya macam-macam. Ada landasan teori, ada kajian pustaka, ada tinjauan pustaka, ada studi literatur. Tapi intinya sama gitu. Isinya itu sama, hanya beda penyebutan saja. Nah ini yang membuat kita sedikit kesulitan bila dari makna itu diartikan secara berbeda. Ternyata sama, gitu. Sangat sama. Jadi di bab ini kita bahasanya kajian teori. Dan di bab ini kita akan rileks karena tidak sesulit dari bab-bab yang lain. Bahkan di bab ini ya kebanyakan cenderung ke copy paste. Karena teori-teori yang diambil itu pasti ada kesamaannya. Gitu loh ya. Pasti kesamaannya. Justru kalau kita tambahi kata-katanya bisa berubah maknanya, enggak boleh. Ini namanya teori itu harus sama. Karena kuantitatif itu adalah pembuktian teori, gitu. Membuktikan teori ini benar apa tidak, isinya penelitian kuantitatif itu begitu. Tapi kalau kualitatif itu cenderung membuat teori, kalau kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, membuktikan teori yang ada. Jadi gampangnya teori ini, kajian teori itu state of thought, itu sungguh sangat penting banget. Di bab 2 juga menunjukkan bagaimana posisi penelitian kita. Apakah penelitian kita ini di bab 2 itu ada perbedaan enggak dengan penelitian yang lain? Bahkan mungkin belum ada di Indonesia, tapi di luar negeri sudah ada. Bisa jadi begitu. Atau di luar negeri enggak ada, di Indonesia baru kita mulai. Ya, bisa jadi gitu. Tentu nanti akan muncul namanya persamaan dan perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian yang lain. Gitu. Itu juga akan dipertegas di bab 2 dengan cara mentabelkan. Itu lebih ringkas. Buat narasi juga boleh. Tetapi bisa ditabelkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian kita sebelumnya. Gitu. Bisa jadi variabelnya yang sama. Bisa jadi objeknya yang sama. Gitu. Bisa jadi metodenya yang sama. Jadi tidak harus sebagian yang sama, bisa jadi ada yang banyak yang sama. Tapi ada kemungkinan yang besar bahwa penelitian itu dilakukan di waktu yang berbeda. Mungkin penelitian yang dulu sudah di tahun 23, 22, 21 dan seterusnya. Kita mengulangi lagi dengan mereplika dengan variabel yang sama, objek yang sama bisa jadi begitu, metode yang sama, bisa jadi hasilnya berbeda, bisa jadi. Nah itulah pentingnya nanti ada namanya perbedaan dan persamaan di dalam bab 2, kajian empirisnya. Nah kapan waktunya tepat untuk mulai mengerjakan bab 2?
Ketika judul Bapak Ibu sudah di ACC, nah kebetulan Pak Bukhori itu membantu untuk menentukan judul Bapak Ibu. Ketika sudah di OK di ACC, Bapak bisa melanjutkannya membuat bab 1 sekaligus bab 2. Loh kok bisa begitu Pak? Iya, karena dilihat dari tema saja yang diambil, yang di ACC, topik dan judul yang di ACC ya oleh dosennya, itu sudah bisa memunculkan bab 2. Gitu loh. Variabel apa saja yang akan diteliti itu akan bisa memunculkan teori-teori apa saja yang relevan dengan judul itu. Gitu. Makanya di bab 2 itu bisa dimulai sekaligus dengan bab 1. Enggak apa-apa, enggak masalah. Dan ternyata bisa. Sehingga Bapak kalau browsing di internet yang berkaitan dengan judul Bapak Ibu, silakan di-download, enggak apa-apa. Diambil, terus Bapak Ibu sediakan folder tertentu untuk dimasukkan file-file itu. Sehingga nanti kalau pas garap bab 1 selesai, bab 2 itu enak ngambilnya. Ya toh. Tadi enggak kesulitan, gampang kok, ya toh. Paling enak kuantitatif itu, cepat selesai. Nah, itu pertanyaannya ketika kapan waktu tepat untuk mulai mengerjakan bab 2. Nah, terus kapan dimulakan bersamaan dengan mengerjakan satu ini tadi itu. Tadi bab 2 bisa bersamaan dengan bab 1. Karena di bab 1 nah itu juga menceritakan penelitian terdahulunya. Karena di bab 1 yang paragraf terakhir mendekati perumusan masalah itu berisi gap hasil penelitian terdahulu. Nah, gap hasil penelitian terdahulu itu salah satunya penelitian empiris masa lalu yang juga nanti akan dicantumkan di bab 2. Makanya saya katakan bisa bersamaan antara bab 1 dengan bab 2 dikerjakan secara serentak itu bisa. Ya. Nggak perlu menunggu per bab, nggak perlu. Bahkan kalau ada mahasiswa saya tanya, Pak bagaimana saya harus bimbingan per bab? Ya boleh. Langsung bab 3, 1, 2, 3 ya boleh. Ya, nggak terlalu menyulitkan, karena tujuannya adalah membuktikan teori kuantitatif itu. Benar apa enggak teorinya. Gitu. Nah ini, bacaan bermanfaat di latar belakang dapat masukkan ke dalam sebuah file. Tadi sudah saya beritahu. Jadi antara bab itu saling berkaitan. Ya. Ada kaitannya. Dan minimal bacaan dari Bapak Ibu, kalau di skripsi itu minimal dimasukkan jurnal, penelitian terdahulu, artikel itu minimal 5, maka Bapak Ibu bisa membaca ya minimal 15 sampai 20 artikel. Nanti diambil yang paling sesuai aja. Yang paling mendekati dengan judul Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu. Jangan disyaratkan minimal 5 terus bacanya cuma 5. Nah, referensinya kalau bisa jauh lebih banyak. Enggak apa-apa. Ya, enggak masalah. Bisa menambah ilmu pengetahuan. Oke. Nah, kajian empiris itu juga bisa Bapak Ibu dapatkan bukan hanya dari skripsi, bisa dapatkan dari tesis, tugas akhirnya S2, bisa didapatkan dari disertasi, tugas akhirnya S3. Enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Itu kan juga ilmiah. Cuma skopnya saja dan kedalamannya juga yang agak berbeda. Gitu. Tekanannya agak beda. Gitu. Ini. Tapi boleh ini. Termasuk jurnal artikel nasional sama internasional. Boleh digunakan. Sampai di Undip itu enggak salah, satu variabel sampai 20 jurnal internasional. Itu baru satu variabel. Kalau dia ngambil 3 sampai 4 variabel, tinggal ngalikan aja. Berapa jurnal yang harus dikumpulkan. Ya karena peraturan kampusnya berbeda-beda. Maka ada beberapa yang gagal.
di kampus itu. Ya karena tingkat kesulitannya itu. Ya. Tapi insya Allah di Asia nggak seperti itu. Gitu. Nggak akan, insya Allah nggak ada yang gagal. Akan dibantu sampai maksimal. Selagi masih ada kemauan untuk menyelesaikan, Bapak kita sebagai dosen Asia akan membantu sampai selesai. Ya. Jadi jangan berkecil hati. Nah ini, untuk S1 5, penelitian terdahulunya 5, diingat baik-baik. Itu minimal. Tapi bila Bapak Ibu mencantumkan 6, 7, 8, 9, 10, penelitian terdahulu ya boleh-boleh aja. Nah, 5 itu minimal. Dan kalau bisa 5 itu ada gap, hasil penelitian terdahulunya ada gapnya. Maksudnya begini, penelitian A itu menyatakan bahwa harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, misalnya ya, ini contoh. Tetapi penelitian B menyatakan harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, nah itu gap. Nah, kalau bisa Bapak Ibu menemukan hal seperti itu, baik itu ada di spesialis SDM maupun di spesialis marketing. Nah, gitu ya. Kalau marketing misalnya, kalau SDM misalnya disiplin tidak berpengaruh terhadap kinerja misalnya. Tapi ada disiplin yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja, itu juga gap. Gitu. Itu baru contoh-contoh sederhana. Jadi di latar belakang, di akhirnya didukung dengan penelitian terdahulu atau empirisnya. Nah, bagaimana memilihnya dari 5 penelitian yang disyaratkan itu? Ya. Yang pertama adalah sama variabelnya. Kalau bisa sama variabelnya, terutama variabel Z. Variabel Z itu nggak bisa ditawar lagi, harus sama. Misalnya variabel Z itu kinerja, maka penelitian Bapak Ibu harus kinerja. Nggak boleh beda kalau variabel Z, karena nanti dibandingkan. Tetapi kalau variabel X itu boleh ada yang sama, tapi juga ada yang beda. Gitu loh. Tidak harus sama persis, tapi harus ada yang sama, juga boleh ada yang beda. Kalau sama dua-duanya, X1, X2-nya sama, juga enggak apa-apa. Asalkan ada yang sama. Misalnya begini, disiplin dan motivasi mempengaruhi kinerja. Misalnya judulnya Bapak Ibu begitu, misalnya ya. Penelitian yang lain juga meneliti variabel yang sama, disiplin. Tapi satunya bukan motivasi yang mempengaruhi kinerja. Misalnya lingkungan kerja. Itu enggak apa-apa. Ada yang beda, ada yang sama, enggak apa-apa. Gitu loh, ya. Kalau sama dua-duanya variabel X-nya tambah boleh. Ya toh? Itu berkaitan dengan variabel. Yang pertama itu. Yang kedua, kesamaan jenis objek penelitiannya. Kalau maksudnya begini, kalau Bapak Ibu itu meneliti tentang makanan, gitu, kulineran gitu, ya kalau bisa objeknya tentang masalah makanan kulineran gitu. Sebab kalau dibandingkan dengan uh, objeknya meneliti HP, beda. Pertimbangan konsumen itu beda. Membeli alat elektronik namanya HP itu dengan membeli makanan kan beda pertimbangannya. Nah, kalau bisa mencari objek yang sama, yang sejenis, bukan sama persis, tepatnya yang sejenis. Kalau satunya itu berkaitan dengan pakaian, ya kita objeknya mencari yang pakaian juga, kan gitu. Ya. Sebab keputusan membeli pakaian beda dengan keputusan membeli mobil gitu. Misalnya tentang otomotif, ya boleh, tapi rasanya pertimbangannya akan jadi beda. Membuat keputusan membeli baju dengan membeli mobil itu beda. Makanya kalau bisa ada kesamaan jenis objek penelitiannya atau sejenis, gitu ya. Biar nggak kesulitan, karena membuat keputusan itu kelihatannya sama, tapi ternyata berbeda. Gitu.
Sama-sama minuman, membeli STMJ dengan membeli air putih itu beda keputusannya. Bahkan membeli air putih saja itu juga dengan air putih yang lain bisa jadi beda keputusannya. Ada tuh orang yang kalau nggak membeli, sorry ya, nyebut merek, kalau nggak minum aqua nggak mantep. Ada kayak gitu. Tapi ada satu sisi yang lain, orang kalau haus nggak ngurus merek opo, pokoknya air putih. Hmm. Kelihatannya Bapak Ibu sekalian kecenderungan kalau haus nggak peduli itu merek opo, yang penting menghilangkan haus. Ada yang tipe-tipe seperti itu di kenyataan di lapangan itu. Makanya supaya nggak terlalu beda objeknya, kalau bisa sejenis, ya lah. Enak itu kalau sejenis. Kalau meliti objeknya pakaian ya pakaian, kalau melitinya otomotif ya otomotif, sepeda kalau sepeda motor ya sepeda motor, kalau mobil ya mobil, ya lah. Kalau bicycle ya sepeda ontel ya sepeda ontel, enggak apa gitu. Biar ada kesamaan yang sejenis dari objeknya. Ya, tadi itu gara-gara keputusan itu bisa berbeda karena objeknya berbeda. Nah ini diharapkan yang kedua adalah kesamaan jenis objek penelitiannya. Yang ketiga, kesamaan teori. Nah di teori ini karena variabelnya sama, bisa jadi teorinya juga sama. Walaupun yang memunculkan teori itu berbeda-beda orangnya. Ada yang ngambil miliknya Kotler, ada yang ngambil miliknya Sugiono, ada yang miliknya William, ada yang miliknya Stephen, dan macam-macam. Gitu loh. Tapi bisa jadi intinya sama. Cuma dari indikator yang dikeluarkan, dari variabel yang Bapak Ibu ambil, bisa jadi berbeda. Dan setiap indikator tidak harus diambil semua bila di lapangan tidak ada. Indikatornya ada 10, tapi di lapangan cuma ada 4 misalnya. Yang 4 saja yang diambil. 6-nya dihilangkan indikatornya. Jadi menyesuaikan apa yang terjadi di lapangan. Gitu ya. Yang terakhir kesamaan metode. Bisa jadi sama-sama regresi, alat analisisnya. Bisa jadi sama-sama PET analisis. Bisa jadi sama-sama SEM. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Karena itu bukan satu-satunya yang menunjukkan kesamaan yang membuat sama hasilnya, tapi bisa jadi berbeda, walaupun alatnya sama untuk menganalisisnya. Gitu. Mulai metode pengamatannya, interviewnya, kuesionernya, surveinya, dokumentasinya, bisa jadi alatnya sama dalam mendapatkan data. Bahkan analisnya juga sama, tetapi bisa jadi hasilnya berbeda. Itu enaknya ya, kalau kuantitatif itu. Ini berkaitan cara memilih 5 penelitian terdahulu yang minimal tadi itu, yang sejenis. Oke ya. Nah, 5 yang sejenis itu isinya biasanya ada judulnya, ada nama penulisnya, ada tahunnya, kapan itu jurnal atau penelitian terdahulu atau artikel itu ditulis, ada metodenya, ada hasilnya, bahkan persamaan dan perbedaannya. Ditulis dalam suatu tabel kayak gini. Tabelnya. Ini contoh saja nih. Ini kebetulan nggak ada di slide yang tak kasihkan. Ini kita tambah sedikit. Itu ada nama penelitinya, ada judulnya, ada variabelnya, bahkan ada populasi dan sampelnya. Itu ada alat analisisnya dan ada hasilnya. Ditabelkan kelihatannya jauh lebih praktis, lebih simpel atau sederhana. Sebanyak 5. Kan? Kalau DS2 minimal 10 kalau DS2. Kalau DS1 rata-rata 5 sudah cukup untuk mencantumkan penelitian terdahulu. Oke. Kira-kira dari sini ada yang masih bingung nggak kira-kira? Boleh ditanyakan.
Nanti metode penelitian ini disetting untuk memperlancar membuat skripsi, gitu. Karena penelitian-penelitian selain skripsi banyak macamnya. Nah, yang khusus di perkuliahan disetting untuk menggarap skripsi biar cepat selesai. Itu. Biar nggak bayar SPP lagi. Karena lulusnya tepat waktu, ya kan? Kayak gitu. Ada nggak pertanyaan yang kurang dipahami? Boleh ditanyakan, boleh. Baik yang hadir di sini atau yang online, boleh bertanya. Saya Pak, Oke, eh, eh, terkait kalau apa Pak, kalau ke plagiat gimana ya Pak? Takutnya apa yang kita ambil dari materi orang lain sejauh mana gitu maksudnya sampai kita bisa mengambil metode orang lain dan mungkin ada perbandingan dari metode orang lain Pak. oh, oke, Heeh. oke, terima kasih Pak. Berkaitan dengan kita mengambil atau mengutip miliknya orang lain, kalau teori kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bang. Teori kan harus sama, apa yang dimunculkan pertama kali. Nah, makanya setiap plagiasi itu ada batas tolerirnya, nggak melebihi sekian persen. Kalau di Asia minimal 20%, nggak boleh lebih dari itu, gitu ya. Tetapi kalau kita mengutip, kita harus menyebutkan sumbernya, biar kita nggak dikatakan plagiasi. Kita ngutip sumbernya dari mana, nggak apa-apa. Kalau kita ingin menjelaskan, yang harus bermain kata-kata. Bisa jadi dari aktif menjadi pasif, bisa jadi pasif dibuat kalimat aktif. Biar nggak sama persis, tapi mempunyai makna yang sama. Itu dari segi kalimat. Atau kata-kata yang maknanya sama tapi pengucapannya berbeda. Dia mampu sekali, bisa diganti dia pintar. Gitu. Dia nggak mampu, misalnya dia kurang bisa, bisa begitu. Jadi maknanya sama, tapi kata-katanya berbeda. Sehingga nanti pas cek plagiasi, nggak terlalu besar yang sejenis itu. Kita kan punya kosakata yang bervariasi banyaknya, ya. Silakan masuk. Malam. Kita itu punya bahasa yang, maaf, banyak macamnya, tapi maknanya sama. Atau maknanya sama, tetapi maaf, artinya berbeda. Itu kan banyak di bahasa kita itu. Contohnya, saya bisa mengerjakan itu. Tetapi ada kalimat lagi, saya kena bisa binatang. Sama-sama bisa, tapi satunya bermakna mampu, satunya bermakna racun. Ya enggak? Rumah saya ada terasnya. Dia menjadi pejabat teras. Sama terasnya, tapi maknanya berbeda. Nah, itulah khasana bahasa itu di situ. Nah, kita akan membuat deskripsi itu supaya enggak banyak plagiasinya, ya, membuat kata-kata yang kayak begitu. Ya, maknanya sama, tapi cara membuat kalimatnya berbeda. Kayak gitu ya. Kayak gitu Pak. Nanti ada cek plagiasi. Dan bagaimana caranya menghilangkan plagiasi yang tinggi juga ada. Benar. Nah, ada Pak di softwarenya itu cek plagiasi ada. Dan akan ditunjukkan mana-mana yang kena plagiasi itu akan ada warnanya. Bisa dirubah tanpa harus mengubah makna. Nah, walaupun kalimatnya berubah. Biar nggak kena cek plagiasi. Gitu, gitu Pak. Baik Pak, Ya, terima kasih Pak. oke. Bagus, karena memang nanti ada cek plagiasi di kampus. Nggak boleh melebihi 20%. Yang harga mati itu adalah teori. Dari siapa gitu. Itu kan nggak bisa dirubah-rubah. Ya, teori itu. Harus sama persis kalimatnya. Makanya ada batasan tolerir itu kayak gitu. Terutama di bab 2, isinya teori. Oke. Ada lagi enggak?
terutama yang baru datang, boleh tanya. Ada lagi enggak yang di sini? Oke. Ibu-ibu boleh tanya. Yang online boleh. Enggak boleh Pak malu-malu ya, mau apalagi tanya. bapak-bapak itu loh ya, semangat. Yang ibu-ibu harus juga ikut semangat ya, supaya nanti lulusnya bareng. Ya. Ya. Apa yang Pak Bukhori nggak menakutkan kok. Saya cenderung santai Pak Bukhori, insya Allah, dan lebih senang ditanya gitu, supaya jadi paham. Oke lanjut. Nah, ini ada yang di bab 2 ada namanya lagi istilah kerangka teoritis atau landasan teori. Di sana akan disebutkan nama teorinya apa. Misalnya motivasi, ada hierarki Maslow misalnya. Namanya penemunya Maslow. Gitu. Gak apa-apa sebutkan, gak masalah. Gitu. Nah, kalau secara perkembangannya nggak perlu lama-lama, nggak perlu panjang-panjang, secukupnya saja. Kalau kan teori itu kan ada sejarahnya. Ya. Terus ada asumsi, asumsi. Teori itu muncul karena dibatasi asumsi-asumsi. Kayak gitu. Kalau nggak dibatasi dengan asumsi-asumsi, nggak bisa jadi teori. Gitu loh. Walaupun teori itu tingkat kebenarannya tertinggi menurut akal manusia. Menurut akal manusia. Tetapi masih saja dibatasi dengan asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi itu artinya sesuatu yang dianggap benar tanpa harus dibuktikan kembali. Itu asumsi. Kalau hipotesis, sesuatu yang dianggap benar, bahkan dikatakan kesimpulan sementara, tetapi harus dibuktikan kembali. Itu hipotesis. Oke. Lalu ada yang terakhir konsep-konsep penting. Nah, konsep-konsep penting itu berkaitan kata-kata kunci dari judul Bapak Ibu sekalian. Itu juga diuraikan, didefinisikan, supaya kita satu paham antara yang membuat dengan yang membaca. Tidak ada tafsiran yang berbeda. Enak akhirnya, oh gitu tuh maksudnya. Gitu. Ya, inilah namanya kerangka teoritis atau landasan teori. Teori adalah wajib pada melihat kuantitatif. Kenapa wajib? Karena membuktikan, gitu loh. Pilihan kuantitatif itu membutuhkan teori. Teori ini benar apa enggak sih sebetulnya? Itu dibuktikan dalam penelitian kuantitatif. Misalnya, apa benar disiplin itu meningkatkan kinerja? Apa benar disiplin itu mempengaruhi kinerja? Setelah Bapak Ibu teliti, ternyata disiplin itu enggak mempengaruhi kinerja. Berarti kan temuan ini. Loh kok bisa? Dijelaskan nanti di dalam pembahasan. Kenapa disiplin tidak mempengaruhi kinerja, sementara teorinya disiplin itu mempengaruhi kinerja. Ada lagi, harga itu selalu mempengaruhi keputusan pembelian bagi seorang konsumen. Harga itu. Setelah diteliti Bapak Ibu, ternyata ada harga yang objek penelitian yang Bapak Ibu teliti tidak mempengaruhi keputusan pembelian. Misalnya objeknya itu mobil mewah misalnya. Misalnya Bugatti yang harganya 20 miliar. Tapi hasilnya mengejutkan. Ternyata harga Bugatti tidak mempengaruhi keputusan pembelian. Nek beli sayur terus gak mempengaruhi keputusan pembelian, wajar berapa sih harga sayur. Gitu. Tetapi kalau membeli Bugatti, membeli Lamborghini, Ferrari dan seterusnya, kok nggak mempengaruhi keputusan pembelian, tidak mempengaruhi hasilnya, kan menarik ini. Hasil penelitian Bapak Ibu. Sesuatu yang dianggap menarik, perlu dijelaskan. Kenapa teori tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu loh. Makanya penelitian kuantitatif itu cenderung dan memang membuktikan teori yang Bapak Ibu pakai di dalam penelitian itu. Benar apa tidak?
Apakah kalau tidak mempengaruhi nggak bagus? Bagus. Itu berarti ada temuan itu di situ. Setelah ditelusuri di lapangan, kenapa harga itu nggak mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap mobil Bugatti? Ternyata yang beli itu orang-orang super kaya, sehingga mengeluarkan uang sebanyak itu nggak terasa, gitu loh. Tapi itu dijelaskan di dalam pembahasan, sehingga membenarkan kenapa harga itu tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Bugatti itu. Jadi semuanya ada, pasti ada penjelasannya. Nggak mungkin nggak ada penjelasannya. Tapi itu menarik, gitu loh. Nggak semua penelitian itu selalu berakhir dengan mempengaruhi atau berhubungan. Bisa jadi ada yang tidak berhubungan, bisa jadi juga dilanjutkan ke kausal, tidak mempengaruhi juga. Itu bisa, tergantung kita. Dalam menjumpai objek-objek tertentu yang hasilnya tidak mempengaruhi, itu enggak masalah. Maka Bapak Ibu tidak perlu memaksakan kalau hasilnya tidak berpengaruh, itu dipaksakan menjadi berpengaruh. Enggak perlu itu. Bahkan enggak dibenarkan menurut penelitian. Biarkan apa adanya. Berarti objektif. Cuma tinggal menjelaskannya, kasih alasan sesuai dengan kejadian di lapangan. Selesai, nggak apa-apa. Itu justru yang bagus, gitu loh. Ya. Nah, itu loh kenapa teori itu wajib pada penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif nggak wajib. Walaupun ada sebagian kecil yang masih menggunakan, tapi kebanyakan nggak menggunakan. Berkaitan dengan hipotesis itu nggak menggunakan. Karena nggak menguji teori kalau kualitatif. Bahkan kecenderungan memunculkan teori. Kalau kualitatif. Itu bedanya. Yang selanjutnya adalah kerangka konseptual. Jelaskan konsep-konsep utama atau variabel penelitian. Nah, namanya aja kerangka konseptual. Jadi misalnya, Bapak Ibu ada judulnya begini, misalnya ya, pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian tas apa yang mahal itu, tas apa? Hermes ya? Iku regane piro iku? Iya Pak, Harganya berapa? berapa ya? Berapa? Berapa Puluhan, miliar ya Pak? Ratusan juta sih Pak. puluhan juta. Yang katanya harganya 700 juta, 1 miliar itu katanya ada loh. Oh, bangsa dan setanah air ya. Nah, kalau objeknya seperti itu dan variabelnya itu ada 3 tadi itu. Ada harga, ada tadi promosi ya, berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Berarti ada 3 variabel di sana. 2 variabel X, 1 variabel Y. Dan konsep tentang variabel 3 ini harus dijelaskan di dalam bab 2. Sehingga nanti juga akan memunculkan grand teorinya, muncul juga middle teorinya, dan juga yang terakhir muncul applied teorinya. Nanti saya jelaskan di belakang. Kayak gitu. Ya. Nah ini contohnya. Ini contohnya. Ini di slide Bapak Ibu ada. Misalnya tentang kinerja, dipengaruhi oleh keterampilan, kompensasi, lingkungan kerja fisik. Maka 4 variabel ini harus dijelaskan di kajian teori di bab 2. Apa itu kinerja? Menurut siapa definisinya? Teori dari mana? Itu ditunjukkan. Terus yang kedua keterampilan. Ini teorinya siapa? Bahwa keterampilan itu mempengaruhi kinerja. Dijelaskan. Baik secara konseptual maupun secara hubungan antara 2 variabel itu. Yang kedua kompensasi. Kompensasi itu variabel besar. Di dalam kompensasi itu ada gaji, ada insentif, ada bonus,
Nah, ada apa lagi? Banyak itu. Karena kompensasi itu variabel besar. Ada upah, kan beda. Katanya podo tapi beda itu. Gaji dengan upah aja beda kok. Ya, tahu bedanya. Kamu menerima gaji atau menerima upah? Hmm? Di tempat kerja itu digaji apa dikasih upah? Nah, jadi bedanya apa kalau gaji sama upah? Nah, makanya nanti memilih variabel harus hati-hati, ya toh. Jangan-jangan yang dimaksud itu upah, tapi juga kadang-kadang yang dimaksud gaji. Itu ada bedanya ya. Maka dikuasai supaya bisa tahu artinya, konsep definisinya harus tahu, harus paham. Dan itu dicantumkan di dalam bab 2. Menurut siapa gaji itu didefinisikan? Yang terakhir lingkungan kerja fisik. Berarti ada lingkungan kerja non fisik, Pak? Iya. Yang fisik itu penerangannya, kebersihannya, kebisingannya, ya toh. Yang non fisik itu hubungan antara karyawan dengan karyawan, hubungan dengan atasan, itu yang non fisik. Nah, tergantung yang jadi masalah di tempat penelitian kamu itu fisik apa lingkungan kerja fisik apa lingkungan kerja non fisik. Misalnya kamu tempat kerjamu itu kebisingannya luar biasa sehingga mengganggu dalam bekerja sampai disuruh menggunakan headphone supaya enggak cepat tuli. Itu gampangannya kayak begitulah ya. Itu merasa terganggu dan itu menarik untuk diteliti. Ya, sehari 2 hari mungkin bisa ditolerir gendang telinga. Kan bisa lama-lama kopok. Tuli. Ya, itu. Kan gitu. Kan kebisangannya kalau terus menerus, kan kasihan nanti masa tuanya. Diajak ngomong orang lain kalau nggak keras, nggak dengar. Itu bisa menimbulkan cacat loh. Itu dibahas dalam ilmu ergonomi. Ya. Nah, inilah yang dimaksud tadi itu di kerangka konseptual, dijelaskan satu persatu variabel ini. Kayak gitu. Jadi gampang kan? Gampang sebetulnya. Sering-sering masuk perpus, lihat penelitian yang sejenis, hubungi aja pakai perpus. Ada nggak Mbak penelitian yang seperti ini? Gitu, nanti akan dicarikan. Atau kamu sering buka Google Scholar, yang penelitiannya itu mirip dengan kamu, cari aja di situ. Nggak apa-apa, ya toh, gratis saja kok. Itu kecuali kok bayar, gratis saja kok. Tinggal kamu dapatkan, lalu kamu simpan, kamu download, selesai. Itu pun nggak banyak, cuma 5. Ya. Nah, kayak gitu. Lalu jelaskan definisi karakteristik ruang lingkup dari variabel itu. Harus berdasarkan pendapat para ahli, yaitu dari buku atau jurnal. Iyalah, kan kebenarannya sudah diakui kalau para ahli. Kalau kita Pak Boger aja belum diakui kok, jadi nggak boleh dipakai. Ya, toh? Belum diakui kepakarannya, gitu, keahliannya. Nah itu munculkan teori-teori itu yang dari para ahli dan para pakar. Kita tinggal menggunakannya aja, nggak perlu menciptakan teori, tinggal menggunakan saja. Ya toh, enak toh, enak. Itulah kelebihannya kuantitatif. Ya. Dan tidak harus pakai jurnal internasional. Kalau pakai jurnal internasional, Pak saya pakai jurnal internasional, boleh. Gak apa-apa. Karena gak selamanya jurnal internasional itu harus bayar semua, tapi ada yang gratis. Artinya jurnal internasional gak semuanya harus dibeli, tapi ada yang digratiskan. Boleh nyari yang gratis kalau ketemu, gitu ya. Apa? Iya, benar. Misalnya tadi variabelmu kinerja ya, kamu cari teorinya tentang kinerja. Dan pendapatnya siapa itu teorinya?
Kuat sekali skripsimu. Ya, itu bahasanya. Kan cuma membuktikan saja apa benar kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang kamu teliti. Gitu tok sebetulnya. Karena memang nggak disetting seperti penelitian kualitatif yang harus sangat mendalam sampai ke akar-akarnya, alasannya. Ini kualitatif itu enaknya kayak gitu. Mentok di pertanyaan kuesioner yang pilihan jawabannya sangat setuju, setuju, netral, kurang tidak setuju, sangat tidak setuju. Kan begitu tuh. Senjata ujung tombaknya penelitian kuantitatif itu ada di kuesioner itu. Apa ada interview? Ada. Hanya untuk melengkapi. Tapi kalau kualitatif, ujung tombaknya kuesioner. Apa wawancara. Kalau kualitatif, ujung tombaknya dalam penggalian data ke informan atau responden, kalau dalam penelitian kuantitatif sebutannya responden, kalau kualitatif itu informan, itu harus mendalam. Sampai benar-benar nggak bisa jawab itu informannya. Sampai mentok ke akar-akarnya. Nah itu yang biasa membuat bikin lama penelitian. Tapi kalau Bapak Ibu mampu, ya nggak apa-apa kalau kepingin. Namanya kepingin. Tapi nanti kalau terjadi agak lama, yaitu memang risikonya penelitian kualitatif. Nah Pak Bukuri cuma hanya kasih selayang pandang, perbedaan kualitatif kuantitatif itu kayak gitu. Dari segi penyelesaiannya saja, itu lebih mudah yang kuantitatif. Yang kualitatif agak lama, ya memang sampai mendalam, berarti butuh lama interviewnya. Ya, seperti memberikan petunjuk, kalau kamu ke sisi kanan, nanti kamu lewat jembatan ambruk, jadi agak lama sampai ke tujuan, gitu loh. Kalau kamu sebelah kiri, itu lebih enak, karena lewati jalan tol, agak cepat, gitu loh. Sama dengan menjelaskan seperti itu, antara kualitatif sama kuantitatif. Nah, supaya nanti kalau, tapi saya senang ya Pak, saya kepingin kualitatif saja, ya nggak apa-apa. Supaya nanti di tengah jalan, kamu nggak mengeluh ngono loh, gitu ya. Karena apa? Karena sudah diberitahu dari awal, kan gitu. Jadi variabel-variabel itu di samping konsepnya dipahami, didefinisikan, gitu. Setiap kata kuncinya di judul juga dari teori siapa itu definisinya, kayak gitu. Nggak apa-apa. Kita tinggal ngopi aja kok. Minta definisi dari para pakar siapa, ya toh? Enak zaman sekarang. Kalau saya tak ketik itu. Nah, dulu mesin ketik. Nah, sekarang kan enggak. Di blog, di copy paste, pindah. Ya toh? Nah, enaknya zaman itu kayak gitu. Ya toh? Zamannya sudah canggih. Masing-masing ketik itu, aduh kasihan. Ada lagi enggak pertanyaan? Ada. Yang dari online ada enggak yang bertanya? Enggak ada. Saya lanjutkan. Kerangka pemikiran sekarang. Kenal ini. Sopo iki? Raisa, Pak. Hah? Raisa ya. Oh Raisa. Kamu kalau penyanyi mesti apal ya? Nek materi ini gak apal-apal. Kerangka pemikiran itu isinya tentang alur cerita skripsimu dari awal sampai akhir. Itu namanya kerangka pemikiran. Mulai bab 1 latar belakang itu sampai nanti sampai ke kesimpulan dan saran. Namanya alur cerita itu situ. Digambarkan dalam rangka pemikiran. Cuma cara menulisnya, gaya selingkungnya setiap kampus itu berbeda-beda. Dan di Asia lebih cenderung dipraktiskan cara membuatnya. Kayak gini. Nah ini. Kon ada itu yang panjang gambarnya bagannya itu. Pernah lihat ya?
Di kampus lain memang begitu. Di Asia cuma cukup begini aja. Saat sisi kiri lah kajian empiris penelitian terdahulu, sisi kanan kajian teori. Lalu di belakangnya ada latar belakang, rumusan masalah, pengambilan data, bisa jadi atau tujuan penelitian, terus hipotesis, terus alat analisis, terus hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Ada di buku panduannya? Ada, tinggal di-download di websitenya. Enak tau? Hampir pekerjaanmu itu sudah ada contohnya. Tinggal diisi sesuatu yang mungkin berbeda, karena kebetulan variabelnya berbeda. Kan enak ya? Enak. Contohnya wis akeh. Referensinya sudah banyak. Tinggal apa lagi? Apalagi didukung dengan komputernya yang canggih-canggih itu. Gitu. Walaupun cuma hafal copy paste, tapi bisa gitu loh. MS Word itu kan perintah wake, tapi yang siapa ya mek loro itu. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Ini gambarnya kerangka berpikir, alur cerita, mulai di latar belakang sampai Mas Ijal ini mau berat, mau habis baterainya itu. Jadi lebih disederhanakan, nggak panjang seperti di kampus lain. Kayak gini aja cukup. Tinggal kamu isi variabelmu apa, pakai indikator apa, terus teorinya kamu dapatkan dari mana, tulis di situ kajian teori. Penelitian terdahulu juga begitu. Siapa orangnya, judulnya kayak seperti apa, kamu tulis di situ. Selesai. Enak kan? Enak. Loh. Kalau dulu zaman saya, nggarap skripsi itu 6 bulan itu paling cepat. Paling cepat ya, karena ngetik ya apa? Dicoret diketik mana, dicoret diketik mana. Karena hurufnya nggak bisa digeser. Nah sekarang enak, dicoret, bisa digeser hurufnya. Bahkan dipindah-pindah kalimatnya, ya toh. Zaman dulu kalau dicoret, ya ngetik mana dari awal. Apalagi nyoretnya di awal. Gitu. Kalau nyoretnya di akhir, mungkin ketiknya gak akeh. Di bab-bab terakhir ngono gak akeh nyoretnya. Tapi kalau nyoretnya di awal, dicoret mana? Ya ngetik mana? Gitu. Ya, susah ya zaman dulu, iya. Tapi kelebihannya orang dulu itu hafal sampai halaman-halamannya hafal. Karena apa? Ngetik saudara bolak-balik diliwati. Makanya sampai hafal gitu. Ya, itu risiko dari kalau sering dilewati, mesti hafal. Lalu kita bahas masalah hipotesis. Ini ada bahasan sendiri, tapi enggak apa-apa. Akan saya jelaskan semuanya, tak saya ringkas. Ya, 7 pertemuan itu nanti. Hipotesis sudah saya katakan tadi, itu adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara yang ingin kita uji atau buktikan melalui penelitian ini dengan cara mengumpulkan data-datanya. Benar enggak teorimu itu yang kamu angkat itu, variabel-variabelnya itu benar enggak? Jangan-jangan berbeda. Maka dibuatkanlah hipotesis tindak lanjut dari rumusan masalah. Makanya rumusan masalah itu harus sama dengan hipotesis. Kalau jumlahnya 5 ya 5. Kalau rumusan masalahnya ada 3 ya hipotesisnya ada 3. Kalau rumusan masalah ada 6 ya hipotesisnya ada 6. Kayak gitu. Jangan sampai berbeda. Kalau hanya mencari pengaruh apa tidak, kata-katanya apakah. Bukan bagaimana. Bagaimana itu lebih dalam. Sama dengan why, itu mengapa itu lebih dalam. Kalau hanya mencari pengaruh apa tidak, cukup kalimat tanyanya apakah saja. Oke. Loh, tadi hipotesis diturunkan dari asumsi teori, iya. Jadi munculnya hipotesis itu pertama kali dimunculkan dari teori. Nah, ya. Jadi nanti jangan kaget. Karena enggak semua teori itu
selalu hubungannya simetris. Ada yang terbalik, bukan selamanya searah, tapi bisa jadi tidak searah. Kayak gini, mungkin sudah saya jelaskan dulu. Ya. Disiplin punya pengaruh terhadap kinerja itu searah enggak? Artinya semakin disiplin semakin bagus kinerjanya. Searah enggak? Teorinya kan searah itu. Tetapi ketika apakah harga juga searah dengan keputusan pembelian? Kan enggak searah, kan terbalik. Semakin tinggi harga, semakin menurun keputusannya untuk membeli. Iya enggak? Jadi ternyata setiap variabel itu tak selamanya mempunyai hubungan dan pengaruh yang searah. Ada yang tidak searah. Bahkan ada yang mempunyai pengaruh bolak-balik. Pengaruhnya bukan searah saja, tapi bolak-balik. Resiprokal namanya. Itu. Misalnya kepuasan dengan loyalitas. Kepuasan mempengaruhi loyalitas. Misalnya kepuasan kerja mempengaruhi loyalitas atau kesetiaan dalam bekerja. Bisa kan? Nah, tapi loyalitas juga bisa mempengaruhi kepuasan. Iya enggak? Iya enggak? Orang yang loyal kan juga mempengaruhi kepuasan. Ada beberapa variabel yang bisa dibolak-balik seperti itu. Tapi juga ada variabel yang searah. Bahkan ada yang hubungannya terbalik, yang enggak searah. Kayak gitu. Nah itu yang perlu difahami dari awal. Kalau nanti hasilnya nggak sesuai dengan kenyataan yang kamu inginkan, nggak usah terlalu panik. Itu hal biasa. Tinggal jelaskan saja. Ya, jadi jangan gampang panik. Oke, ada pertanyaan enggak? Boleh tanya. Silakan. Yang di belakang-belakang. Tadi yang di depan sudah ada. Yang di tengah ada enggak? Yang di tengah. Enggak apa-apa loh, kalau kamu enggak paham enggak usah malu loh. Yang paham kan temanmu. Kamu enggak kurang paham, tanya aja. Enggak usah malu-malu, bener. Kamu enggak berdosa kok tanya. Ayo, ada yang tanya? Oke, tenang gitu. Iya, nggak apa-apa ya, tahu kan sebagian mungkin sudah tahu, tinggal memantapkan saja. Artinya paham gitu loh. Ya ada sih tenang nggak paham itu ada. Oke ya. Nah sekarang untuk apa sih kajian teori itu? Untuk mendefinisikan, menjelaskan secara konseptual setiap variabel. Tadi sudah saya singgung itu, ya toh. Yang kedua, menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi teori itu menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Gitu. Karena berbeda variabelnya. Yang ketiga, merumuskan hipotesis penelitiannya. Teori itu juga menentukan kalimat hipotesisnya. Gitu loh. Harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Boleh. Gitu. Tidak harus berpengaruh. Itu. Menentukan hipotesisnya karena hubungannya tidak searah. Tapi kebalikan. Untuk merumuskan indikator-indikator dari masing-masing variabel. Setiap variabel itu ada indikator-indikatornya. Misalnya, disebut disiplin itu apa aja indikatornya? Absen, yaitu taat pada peraturan. Yang ketiga apa lagi? Dikatakan disiplin. Di tempat kerjamu kalau dikatakan disiplin apa? Indikatornya, tanda-tandanya. Di samping absen atau presensi, taat pada peraturannya. Terus apa lagi? Memenuhi deadline. Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Bagus.
Jadi variabel itu ada indikator-indikatornya dan bisa jadi indikator yang banyak itu tidak harus diambil semua. Kalau di tempat kerjamu tidak ada indikator itu, nggak terjadi misalnya. Nggak perlu semua indikator diambil kalau memang nggak terjadi di tempat kerjamu. Hanya yang terjadi saja yang diambil indikator-indikatornya. Kayak gitu. Ya. Nah itu masih mending kelihatan. Ada variabel yang tidak kelihatan, unobserved, kayak iso diamati. Jujur. Piye bentuknya jujur? Dikatakan jujur itu indikatornya apa? Itu ada teorinya. Bahkan keluar indikatornya. Minat. Apa mana itu minat? Gak ketok dalam hati. Berminat, iya Pak, tuku. Belum tentu. Apa indikatornya dikatakan minat? Gitu. Dan itu bisa diteliti Bapak Ibu. Ya. Makanya nggak perlu terlalu panik. Kalau kita sedikit banyak sudah mengetahui cara meneliti. Dan memang harus sabar. Karena ini pertama kali Bapak Ibu melakukan penelitian. Nggak iso diajak berlari, itu nggak iso. Harus pelan-pelan menuntunnya. Seperti menuntun berjalan anak-anak itu harus pelan-pelan sampai bisa lari sendiri. Kayak gitu ya. Jadi Pak Bukhari sedikit banyak paham kok. Kalau kamu datang bimbingan dengan membawa segobok masalah itu paham saya. Nah, sepenting gak diomelin gitu loh, gitu. Gak diseneni. Ya karena memang dalam kondisi menemui kesulitan. Tambah seneni ya muring-muring bahaya itu gak menyelesaikan masalah. Gitu. Pokoknya jangan dimarahi. Biar tetap bisa fokus berpikir. Yang kelima, sebagai dasar memberikan saran atau solusi dari masalah yang terjadi pada objek penelitian. Pada objek penelitian. Bisa jadi karena berbeda, ya berbeda hasilnya. Walaupun variabelnya sama yang diteliti. Satu meneliti warung nasi pecel, yang lagi hit rame di Malang. Satunya meneliti soto Lamongan. Variabelnya sama. Ada harga, ada tempat yang diteliti, ya, ada promosi, ada distribusi, pengaruhnya terhadap keputusan pembelian sama variabelnya, tapi objeknya berbeda, bisa jadi berbeda. Dan itu bisa membuat jadikan saran kenapa hasilnya berbeda. Di samping menceritakan penjelasan tentang perbedaan itu. Gitu lah ya. Jadi enak. Nanti kalau kuesionernya sudah jadi, masukkan SPSS, selesai. Tinggal kamu membaca artinya angka-angka itu. Gitu. Jadi insya Allah nggak menyulitkan. Insya Allah nggak menyulitkan. Ya, pokoknya tenang. Itu yang pertama. Yang kedua sabar. Sabar itu obat segala penyakit. Benar. Dengan kesabaran itu bisa diurai pelan-pelan tingkat kerumitannya. Tapi gerusa-gerusu tambah ruwet biasanya. Kayak gitu. Ya. Diingat-ingat itu. Jangan mudah panik, jangan mudah kesusu. Gesa-gesa jangan. Itu tambah rumit biasanya. Dipikirkan dengan tenang, nek esona ditakokno koncone nang guru, nang dosene ya toh. Nang pembimbingi, enggak mau gitu caranya ya. Jangan ditelan sendiri. Tertekan, depresi, mati. Jangan ya. Tuh, harus tenang, mau dibicarakan ke orang lain. Jangan dipendam sendiri. Nah, inilah gambarannya. Di dalam kajian teori itu ada grand teori, ada middle teori, ada applied teori. Nah, yang grand teori itu biasanya berisi penjelasan, berisi definisi,
Nah, kayak gitu. Lebih detailnya ada di sini. Nah ini, berisi definisinya tadi itu, misalnya tentang keputusan pembelian berarti definisi konseptual tentang keputusan pembelian. Kalau variabelnya Z, kayak gitu. Yang kedua berisi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, itu middle theory. Apa yang menjadi faktor dari orang itu melakukan pembelian? Faktornya apa saja? Banyak teorinya. Itu juga harus dicantumkan, masuk kategori middle theory. Termasuk hubungan antar variabelnya itu juga dijelaskan. Antara harga dengan keputusan pembelian, antara produk dengan keputusan pembelian, antara promosi dengan keputusan pembelian, antara distribusi dengan keputusan pembelian. Itu ada teorinya. Itu dijelaskan masuk kategori middle theory. Dan yang terakhir, applied theory. Nah, applied theory ini tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan indikator-indikator setiap variabel yang Bapak Ibu teliti. Indikatornya harga apa saja, indikatornya kualitas produk apa saja, indikatornya distribusi apa saja, indikatornya place atau tempat apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian. Terus indikatornya keputusan pembelian apa saja. Kayak gitu. Itu namanya applied theory. Ya. Ini cuplikan dari beberapa skripsi. Kata-katanya ini. Ya. Nah, ini masuk kategori grand teorinya. Pendapatnya siapa? Menurut Kotter and Keller. Ini masuk grand teori. Ya. Kalau faktor-faktornya masuk middle theory. Ini nih faktor-faktornya ini. Kalau proses keputusan pembelian juga masuk middle. Tetapi kalau sudah masuk indikator, applied theory. Kayak gitu. Gampang kok. Kalau selagi belum masuk indikator, berarti belum masuk applied theory. Masih masuk middle. Kalau masih secara umum, masih definisi, masih masuk green teori, teori utamanya. Oke ya. Iki tak gelekno sing rada rumet-rumet titik gambare. Tapi sangkate mari, ya, mau selesai. Nanti ini kan grand teorinya. Kamu akan menjelaskan teori keputusan pembelian, teori perilaku konsumen, teori e-promotion, teori kepercayaan, teori kemudahan, teori e-home, itu dibahas semua di dalam grand teori. Setiap variabel itu. Lalu diturunkan teori menjadi middle teori. Makanya ini yang grand teori itu ada yang panah biru itu loh. Kelihatannya dari sana ya. Panah biru itu menunjukkan setiap variabel itu ada definisinya. Yang itu yang menunjukkan grand teori. Tetapi kalau sudah diturunkan menjadi middle teori akan jadi seperti ini. Semakin banyak panah hijaunya. Karena dia akan mengupas berkait dengan faktor-faktornya, hubungannya, itu semakin banyak. Nah, makanya yang ditunjuk panahnya ini, itu masuk kategori applied. Yang panah biru itu bukan menunjuk ke variabelnya, tapi menunjuk kepada panahnya. Bahkan nanti kalian mungkin ketemu panah yang terbalik. Bukan dari kiri ke kanan, tapi malah justru kanan ke kiri. Nah, itu berkaitan nanti istilahnya variabel reflektif sama variabel normatif. Nanti tak jelaskan di pertemuan berikutnya. Cocok kakek. Tambah mulek kok ya. Yes. Tambah bingung. Jadi kayak gini. Terus diturunkan lagi menjadi indikator. Ini yang dikasih lingkaran-lingkaran itu kan indikator dari setiap variabel. Itu namanya masuk kategori applied theory. Kayak gitu. Ini agak rumit karena menggunakan path analysis. Ada variabel interveningnya. Tapi kalau hanya
pakai regresi, nggak usah pakai variable intervening, nggak usah pakai yang di situ variable intervening adalah perilaku konsumen, itu nggak usah pakai itu. Langsung masuk ke keputusan pembelian aja pananya. Berarti promotion langsung keputusan pembelian, kepercayaan langsung keputusan pembelian, kemudahan langsung keputusan pembelian. Ewum juga masuk ke keputusan pembelian pengaruhnya. Jadi nggak lewat perilaku konsumen. Itu nanti analisisnya pakai regresi cukup. Tetapi kalau pakai yang ada di tengah-tengah kayak gini nih, pakai path analysis. Juga akan mengukur pengaruh tidak langsung. Lebih rumit lagi ada di balik mana pengaruhnya, bukan hanya searah tapi bolak-balik. Nanti pakai SEM. Tambah ngeluh mana urip iku. Ya. Yes, nggak usah segitu-gitunya. Yang penting selesai. Ya itu, yang sederhana saja nggak apa-apa. Ya. Ya, karena kuliah itu dibatasi, nggak boleh lama-lama. Apalagi kalau lama konsekuensinya bayar, gitu. Nah, sampai nggak lulus-lulus. Tapi insya Allah dibantu sampai lulus. Ya. Nah, ini kerangka pemikirannya ada yang kampus lain itu hanya menggambar kayak begini. Di kampus lain itu ada yang kerangka pemikirannya itu hanya menggambar kayak gini, nggak seperti yang Pak Bohri jelaskan di Asia tadi itu. Ada yang kayak gini tuh, ada. Makanya kita lihat gaya selingkungnya setiap kampus berbeda-beda. Mari selesai. Ya karena ini bab yang paling mudah. Dari sekian bab 1, bab 3, bab 4, itu bab 5, yang paling mudah itu ya bab 2 iki. Paling 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 mudah untuk dibuat. Gitu loh. Ya. Jadi nggak usah panik. Apalagi kalau variabelnya sama dengan temanmu yang lain, itu bisa join teori. Bisa join teori. Kalau kebetulan variabelnya sama, nggak apa-apa. Gitu. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Masih lama waktunya. Ada yang sudah membuat bab 1? Belum. Gitu. Cepatan buatan ya. Waktunya semakin menipis. Karena nanti ujiannya ngumpulkan proposal. Gitu. Waktunya 3 bulan. Ujiannya itu 3 bulan. Waktunya untuk nggarap ujian itu 3 bulan. Biasanya kan ujian itu kan 2 jam. Kelas itu. UTS, UAS itu biasanya 2 jam. Iki 3 bulan. Dan punya efek bisa mempercepat skripsi. Karena sudah dimulai menggarapnya, mengerjakannya. Sehingga nanti ke dosen pembimbing itu enak. Enggak dari nol lagi. Gitu. Itu baru sip itu. Jadi enggak lama-lama di Asia, langsung konsentrasinya bekerja di tempat kerja. Karena semua tanggung jawab di kampus sudah selesai. Ngono loh. Jadi mikirnya ke ngono. Sing kerja ya tetap kerja, sing gurung nikah ya bisa konsentrasi ngelek jodoh ngono lho ya toh. Ngono maksudnya Pak Bukuri ki ngono. Ojo ngelek duit tok tapi gak oleh jodoh jangan. Oke. Ada pertanyaan baik yang hadir maupun yang di online boleh? Pak, Ya, kalau misalkan tampilkan Mas itu. Ini siapa yang tanya ya? saya Pak, Mbak Isi. ya, Ya, betul Mbak Isi. Sampingnya Bu Niketut kelihatan tuh. Ya, silakan Mbak Isi. Pak, kalau misalkan sudah ada gambaran bab 1 itu dikumpulinnya di mana ya? Di WA Bapak dulu, nanya judulnya udah oke atau gimana rule-nya Pak?
Bagaimana? Agak pelan-pelan ya Mbak Isi. Kan saya udah ada gambaran nih Pak, buat yang bab 1. Ya, Nah, ini tuh saya ngumpulin judul dulu ke Bapak atau gimana rulesnya Pak? iya nanti dikirim saja ke saya. Nanti akan saya benahi, ikut membenahi judulnya, bab satunya. Ini sebenarnya tugas saja untuk mata kuliah Medpen. Nanti bisa diteruskan sampai ketemu dosen pembimbingnya yang asli. Nanti. Nah, ini kebetulan masuk kategori tugas Medpen. Gitu. Tapi ini bukan harga mati loh, Mbak Isi. Wah nanti bagaimana Pak kalau dosen pembimbingnya nggak setuju? Boleh diganti. Diganti 1%-nya ya boleh, 2%-nya boleh. Sampai ganti Pak, saya ganti total ya boleh. Loh, enak toh? Enak toh? Nah, jadi ini sebetulnya kalau cocok nanti bisa diteruskan sampai ke skripsi. Kalau ada sebagian nggak cocok, boleh diganti variabelnya. Tidak harus semuanya diganti, sebagian boleh. Kan enak kan? Gitu. Makanya nanti ujiannya hanya ngumpulkan proposal saja, ujian UASnya. Ngumpulin proposalnya itu dari hasil koreksian yang kita ajuin ke Bapak ya? Iya, jadi judul yang Mbak Esi setorkan, terus digarap menjadi proposal, itu yang disetorkan. Berupa soft file saja, nggak usah dicetak. Nah, itu bisa efisiensi. Baik Ya Pak, gitu. terima Oke. kasih. Ada lagi Mbak Isi? Boleh lo tanya. Terus ini Pak, yang diajuin ke Bapak itu hasil penelitiannya juga harus 5. Nanti kalau sudah ketemu, dilanjutkan sampai ketemu dosen pembimbingnya yang asli, Mbak Isi bisa meneruskan menjadi skripsi melakukan penelitian. Jadi yang dikumpulin ke Bapak buat tugasnya Enggak, kita. kalau sudah ketemu pembimbingnya yang asli, bimbingannya ke yang pembimbing yang asli, bukan ke saya lagi. Ke saya lagi putus itu ketika mata kuliah Medpen sudah selesai yang dibatasi dengan akhir UAS itu. Nah itu maksudnya, pas saya ngumpulin medpen yang akhir itu hasil penelitiannya harus ada 5 poin gitu Pak. Kalau kalau proposal itu belum ada bab 4 dan bab 5 Mbak Isi. Masih bab 1, bab 2, bab 3 Oh baik plus Pak. Nah, kuesioner. Jadi bab bab 4 sama bab 5 belum ada karena namanya masih proposal. Tapi kalau sudah bab 5 itu bukan proposal tapi skripsi. Kayak gitu. Oke Mbak Isi ya? paham Pak, terima Ya kasih. oke sip. Ya, apalagi Mbak? Gak apa-apa. Tenang, berani loh Mbak Isi. Gitu. Apa? Ada ya di sini? Ya, apa? Sebentar, ini mic-nya. Ya, Ya, Pak. Jadi kan saya ada kelas juga riset SDM. Nah, riset SDM, oke. ya, kebetulan itu kan juga tugasnya bikin bab 1 dulu. Mm-mm. Nah, itu saya bikin dengan 2 judul yang berbeda atau saya samakan dengan riset SDM saya? Boleh, sama juga boleh. Bagi Pak Bukhari boleh sama. Loh, enak toh? Wah, Berarti sampai bab 3 aja kan ya, Pak? iya betul. Proposal itu cuma bab 1, bab 2, bab 3, plus kuesioner. Oke. Tapi kalau kamu, Pak, saya nggak enak Pak kalau nggak membuat 2 ya, nggak apa-apa, boleh. Gitu. Nah, ujung-ujungnya kan sama, mempermudah kamu melakukan penelitian. Sama sebetulnya dosen. Cuma kebetulan kamu konsentrasinya di MSDM. Gitu loh. Begitupun yang marketing, sama membuat bab 1, bab 2, bab 3, plus kuesionernya berkaitan dengan marketing. Sama, nggak apa-apa. Boleh, saling mendukung kok itu, boleh. Jadi kamu tidak harus membuat 2, tidak harus.
Pokoknya kamu nggak ada kesulitan dalam tatanan teori dan dalam tatanan praktek ketika nanti akan melakukan penelitian. Wis seneng Pak Bukhari. Benar. Karena sudah ada bekal paling tidak gitu loh. Nah, nanti kajian keilmuannya sudah didapatkan, tinggal nanti prakteknya. Orang kalau punya bekal sama nggak punya bekal kan beda reaksinya. Itu yang saya inginkan. Karena kesulitan tidak harus dalam tatanan teori saja. Kesulitan dalam mengambil data itu juga ada anak-anak itu. Kesulitan mengolah data itu juga ada. Kesulitan komunikasi interaksi itu ke objek penelitian itu juga ada. Ada macam-macam tingkat kesulitannya mahasiswa. Tapi paling tidak dari awal sudah diberi tahu. Gitu loh. Biar enggak nemen kaget. Karena ini baru pertama kali melakukan penelitian. Dan kebetulan di Indonesia syaratnya adalah membuat skripsi di samping artikel, di samping jurnal, dan studi kasus, dan seterusnya. Nah, gitu ya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi. Malam, Pak. Silakan. Nah, ini Pak Haji nih, biasanya Ya, Pak. ngasih pandangan yang berbeda yang sangat bermanfaat. Sama Pak, saya juga terus terang saya juga masih belajar Pak. Suaranya agak kecil Pak Haji. Iya. Tumben. Jadi saya juga masih belajar Pak. Oh iya, sama-sama Pak Haji. Sama-sama belajar Pak. Iya. Jadi begini Pak, yang mau saya tanyakan adalah tadi kan Bapak menjelaskan bahwa untuk S1 skripsi maka mengambil minimal 5 penelitian terdahulu ya Pak ya. Iya, betul. Pertanyaan saya, apakah penelitian itu hanya dari skripsi, tesis, disertasi, atau juga bisa dari kayak paper, studi kasus, begitu Pak? Terus, ya, apakah bisa? Kemudian yang kedua Pak, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa nanti akan ada di tahap berikutnya di mana kita akan diberitahu bagaimana cara untuk menghindari begitu Pak, yang aplikasi plagiasi Pak. Oh iya. Bagaimana cari? Itu pertanyaan kami adalah, apakah itu nanti diajarkan di mata kuliah deskripsi pada saat kami bimbingan skripsi atau bagaimana begitu? Oh. Iya Pak, coba menarik Pak. Sebab kalau jauh-jauh hari kami sudah dipersiapkan kan kami bisa belajar jauh-jauh hari Pak daripada waktu skripsi kami bimbingan dengan dosen pembimbing, kemudian waktu terbatas. Waduh. Bikin makin pusing kan Pak, belajar hal yang baru dalam waktu yang singkat begitu Pak, dikejar-kejar deadline. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Begini, di dalam penulisan skripsi ada beberapa peraturan permainan dalam mengambil tulisan orang lain, biasanya berupa kutipan, gitu. Dan itu kalau bisa disertai itu sumbernya, supaya nggak kena plagiasi. Jadi kalau kita menyertakan sumbernya, insya Allah nggak kena plagiasi. Yang jadi plagiasi biasanya nggak menyertakan. Nah itu. Ya, jadi nggak apa-apa, kita dibenarkan secara ilmiah bila kita mengutip penelitian dari orang lain. Nggak apa-apa. Dan ada software nggak salah, kalau kena kalimat kena plagiasi itu, bisa ada solusinya nggak salah, itu yang terbaru. Ya, ada aplikasinya itu. Jadi kemungkinan nggak terlalu ribet ya di zaman sekarang untuk meluruskan yang kena kalimat-kalimat yang kena plagiasi. Ada softwarenya. Bisa di download itu di Google. Nggak apa-apa. Tinggal merubah kalimatnya yang mempunyai makna sama dengan kata-kata yang berbeda. Insya Allah nggak kena berubah. Itu kelihatannya solusi Pak Haji yang paling praktis saat ini menghindari plagiasi di atas 20%. Ya. Yang 20% itu jembatani kalimat-kalimat yang berupa teori yang nggak bisa dirubah, ditambah. Makanya dikasih batas tolerir sekitar 20%-an. Kalau di Asia. Gitu Pak Haji. Bagus pertanyaannya. Atau dari ibu-ibu yang lainnya. Monggo. Jadi anak-anak tinggal di Asia ini di samping mengecek plagiasinya sendiri, gitu, pakai software sendiri, itu aplikasi sendiri, juga nanti dicek di perpus.
Tapi kebanyakan lolos karena sudah ada aplikasi sendiri untuk ngecek plagiasi. Kalau sudah dicek plagiasinya sendiri itu kira-kira di bawah 20% dibawa ke kampus ini insya Allah sudah lolos. Jadi gampang sekali ngeceknya, tinggal masukkan filenya itu. Gitu. Praktis sekali, Mas. Filenya masuk langsung dicek sendiri sama aplikasinya. Sekali lagi Pak, Nggih. ya tadi berkaitan dengan tugas, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa hanya ada satu tugas ya Pak ya, Nggih. mata kuliah MedPen ini, Iya, yaitu adalah mengumpulkan proposal. betul. Jadi pertanyaan saya adalah waktu di pertemuan pertama kan sempat di-share Pak, di mana proposal itu dikumpulkan 1 minggu sebelum UTS. 1 minggu sebelum UTS. Iya, pertanyaan saya adalah begini Pak, kalau itu adalah menjadi tugas akhir, semestinya kan dikumpulkan setelah pertemuan ke-7 kan Pak. Tapi di situ 1 minggu sebelum UTS, bingung saya Pak, kok dimajukan begitu Pak? Oh iya. Iya, kok berbeda Pak. Sedangkan kalau itu satu, semestinya kan di bagian akhir Pak. Setelah selesai semua baru dikumpulkan. Betul. Itu yang benar Pak. Terus yang kedua ini Pak, berkaitan dengan sumber pengecekan tentang plagiasi Pak. Iya. Kan saya sudah mengecek tentang pedoman penulisan akademik Institut Asia Malang yang terbaru kan Pak. Iya. Karena ada Bapak, ada Bu Adriani, dan lain-lain, sekitar ada 7 atau 8 itu. Iya. Iya, di situ saya sempat melihat di bagian akhir Pak, itu kalau nggak salah itu dicek dengan software aplikasi Checker X Pak. Iya. Iya, dan 20% lebih nggak salah Pak. Iya. 20% lebih itu ada ringnya Pak Haji. Kalau 80% kan juga 20%. Mungkin ada batasnya gitu. Mungkin 20 sampai berapa ya? Nggak sampai setinggi itu. Paling ya mentok 25. Ringnya 20 sampai 25 mungkin itu. Saya belum ngecek kembali. Iya Pak. Sedangkan kalau saya mengecek di mana di kampus-kampus lain, kalau di atas 20 seperti yang tadi itu 24, 25 itu masih diperbolehkan Pak. Oh. Iya, makanya saya bingung apakah ini khusus untuk Asia Malang atau diseragamkan secara nasional begitu Pak. Kemudian apakah software Checker X-nya adalah satu-satunya software aplikasi pengecekan plagiasi yang dipakai oleh Asia Malang atau juga memakai software lainnya Pak? Kan kita tahu lebih dari satu ya Pak ya. Apakah nanti proposal kami, skripsi kami akan dicek lebih dari satu aplikasi begitu Pak? Atau cuma satu, Checker X saja? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Haji. Itu kalau di Asia, di samping memakai anak-anak itu sering memakai aplikasi yang lain itu. Tapi Asia punya aplikasi sendiri untuk ngecek. Ya tentu enggak seketat-ketatnya gitu, gitu. Supaya banyak yang tidak lolos, enggak. Ya tadi itu dikasih batasan 20%-an itu. Jadi setiap aplikasi itu ternyata berbeda tingkat ketelitiannya itu berbeda-beda, nggak sama. Tapi bisa digunakan untuk rujukan. Kalau nanti dicekkan lagi ke Asia, itu banyak lulusnya, gitu loh. Oh, sudah segini pakai aplikasi ini, itu kayak gitu. Nah, dan ternyata banyak lolosnya, karena bisa jadi yang dipakai itu lebih ketat daripada miliknya Asia, gitu. Sehingga banyak yang lolos anak-anak itu, kayak gitu. Ada yang kayak gitu, Pak Haji. Tenang Pak Haji, nanti ada kalimat bagaimana caranya itu bisa dirubah kalimatnya tanpa mengurangi maknanya. Kemudian yang itu Pak, tadi Pak, yang soal kalau skripsi maka minimal 5 penelitian terdahulu. Yang tadi saya sempat tanyakan, apakah juga termasuk studi kasus, paper, gitu Pak, bukan hanya skripsi, tesis, disertasi. Di 5 kajian empiris atau penelitian terdahulu itu harus yang sejenis Pak. Sejenis itu tidak harus sama persis. Gitu ya. Misalnya kalau variabelnya ada yang sama itu sudah cukup. Atau metodenya yang sama juga ada yang sudah cukup. Atau indikatornya ada yang sama juga sudah cukup. Yang paling sejenis atau alat analisisnya yang sejenis boleh. Gitu. Jadi nggak boleh menyimpang agak jauh, biar
biar bisa dibandingkan. Karena nanti di bawah kajian teori itu ada penjelasan tentang persamaan dan perbedaan. Nah, kalau terlalu berbeda, nggak akan bisa disamakan nanti. Gitu. Bahkan sampai hasilnya pun nggak akan bisa disamakan, karena bisa jadi variabelnya nggak sama. Bagaimana membedakan kalau variabelnya nggak sama? Pasti harus sama. Paling tidak sejenis, ada yang sama. Metodenya, cara alat analisisnya bisa jadi sama. Bisa jadi cuma objeknya saja yang berbeda, tapi produknya sejenis. Kan gitu, sama-sama makanan, sama-sama pakaian, sama-sama otomotif gitu. Jadi nanti hasilnya bisa dibandingkan antara kita dengan penelitian terdahulu. Sama-sama studi kasus juga boleh. Sama-sama studi komparatif juga boleh. Sama-sama analisa faktor juga boleh. Sama-sama regresi juga boleh. Kayak gitu. Nah, itulah yang akan menjadikan bisa dibandingkan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Tapi minimal 5, sedikit banget itu sebetulnya. Gitu. Lalu ini Pak Bukhari, Nggih, berkaitan dengan variabel Pak. nggih. Sempat kan bahwa di grup kampus kan Bapak memberikan masukan untuk eh, 3 variabel. Oh Pertanyaan saya adalah begini Pak, apakah variabel X itu harus 3 pada waktu kuantitatif atau cukup 2? Jadi 2 variabel X, 1 variabel Y Pak. Apakah variabel X harus 3? good. Ini saya lupa Pak Haji, ini pertanyaannya mengingatkan saya. Nah, inilah saya menjadi menjadi salah fokus Pak Haji. Sempat di WA itu saya minta sampai 3 variabel X. Saya lupa, yang tak hadapi ini anak S1. Gitu loh. Padahal X2 saja sampai X2 udah cukup. Nah, karena kebiasaan mengajar Pak Haji, Pak Urip, Pak Antariksa, ngomongnya Pak terus. Seperti di anak S2. Akhirnya pikiran saya terbawa ke S2. Gitu loh. Ya. Nah, kalau ngajar anak-anak S1 kan nggak jarang tak panggil bapak nang kene ibu, tak jarang lah. Bahkan nggak pernah. Iya toh? Nah, ketika ngajar Pak Urip dan teman-teman, saya nggak pernah panggil Mas, itu nggak pernah. Akhirnya terbawa, kalau saya ngajar anak S2, mesti tak panggil bapak ibu. Nah, yang di sini kaget, Pak, kok saya dipanggil bapak ibu? Yang di sini. Nah, saya luruskan, kebetulan Pak Haji mengingatkan saya, yang kelas online, 2 variabel X sudah cukup, nggak perlu X3, nggak perlu. Ya, kayak gitu. Memang di X2, itu minimal ada X-nya ada 3, kalau di S2 minimal. Dan kebetulan saya terbawa ke sana waktu mengarahkannya. Tadi dulu itu siapa, saya lupa nama ibunya. Mungkin Bu Ana ya. Saya lupa namanya. Jadi bisa dikurangi 1 variabelnya. Cukup variabel X1 sama X2 saja. Terima kasih Pak Haji mengingatkan saya lagi. Iya Pak, sebab saya juga menyelidiki dari sumber-sumber lain Pak, bahwa untuk penelitian kuantitatif, maka minimal variabelnya itu yang X itu 2 begitu Pak. Iya. Jadi saya kaget juga kok Bapak minta 3 begitu. Kok bisa kok lebih ini. Padahal 2 aja waktu saya lihat untuk yang skripsi-skripsi aja sudah memenuhi Pak, sudah jadi begitu Pak. Betul. Terus kemudian yang berkaitan dengan ini Pak, berkaitan dengan minat kejujuran yang tadi Bapak sempat sampaikan kan tidak dapat diamati Pak ya. Iya. Nah, kalau menurut saya sih kalau kita lihat ya Pak ya, itu kalau soal kejujuran kan makna kejujuran adalah menyampaikan apa yang menjadi suatu kebenaran. Benar. Suatu kenyataan. Contoh, dia jatuh. Apakah dia menyampaikan benar bahwa dia jatuh pada saat dia melihat dan dia tahu? Jadi kalau menurut saya indikatornya adalah tentang kejujuran. Apakah dia pada saat dia melihat, pada saat dia mendengar, pada saat dia mengamati, dia kemudian menyampaikan sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, dan apa dia dengar, begitu Pak. Jadi kalau menurut saya parameter indikatornya itu Pak. Kalau dia tahu tetapi dia mengingkari, berarti dia tidak jujur. Nah, itulah Pak Haji yang saya maksud tadi. Memang ada beberapa yang sulit untuk dideteksi berkaitan dengan variabel yang sulit untuk diamati karena memang variabel itu enggak berbentuk, gitu.
dikatakan adil. Gimana indikatornya? Apakah adil harus sama rata? Ternyata juga tidak. Gitu. Jadi tergantung para pakar mendefinisikan variabel itu beserta indikatornya. Dari variabel adil misalnya, atau variabel jujur, atau variabel sabar. Itu akan kita pakai, atau tinggal kita pakai saja dari pendapat para pakar itu, supaya kita nggak terlalu subjektif untuk mengukur dari sebuah variabel. Karena teori-teori itu paling tidak sudah teruji beberapa tahun terakhir. Sehingga kita nggak terlalu mengalami kesulitan, bahkan dikatakan kita keliru gitu, enggak. Karena sudah berwujud menjadi teori. Tapi bisa jadi karena zaman, bisa jadi berkembang indikatornya. Seperti Pak Aji bilang tadi itu, ada beberapa tambahan indikator yang mungkin saat sekarang lebih relevan misalnya. Bisa jadi begitu, tapi itu harus diwujudkan dengan teori muncul dari para pakar tadi itu. Supaya bisa dipertanggungjawabkan ke orang lain. Kayak gitu Pak Aji. Sip, bagus seneng ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Pak Aji. Dari ibu-ibu, Buni Ketut biasanya. Iya, Pak. Ya, Terima boleh kasih, Pak. tanya. Izin bertanya tentang itu, Pak. Yang uji validitas kan ada program apa tadi ya? SPSS ya, Pak ya? SPSS, ya benar-benar. Itu aplikasi atau itu sebuah aplikasi ya, Pak ya? Atau Iya, bagaimana? benar. Tinggal Aplikasi. memasukkan apa nilai per itemnya atau Iya, langsung benar. keluar hasilnya atau bagaimana, Pak? Nanti data Ibu dimasukkan ke aplikasi tersebut, nanti akan keluar print out-nya. Nah, termasuk cek uji instrumen, itu kan uji instrumen tuh. Validitas dan reliabilitas itu kan uji instrumen. Nah, kalau nanti nggak valid, item yang tidak valid itu bisa dibuang. Nggak perlu diikut sertakan karena tidak valid. Memang penelitian pertama kali itu kalau bisa sebelum dilakukan itu dicek dulu valid apa tidak kepada responden secara acak. Terserah berapa itu respondennya. Supaya nanti di kemudian hari pas mau terjun benar-benar langsung meliti itu sudah jelas valid semua. Tapi kebanyakan ada yang enggak begitu, langsung aja meliti. Sehingga ada beberapa anak yang menjumpai item di indikator itu ada yang tidak valid. Tetapi enggak masalah karena bisa dikeluarkan dari analisis berikutnya. Khusus yang tidak valid saja. Yang masih valid diteruskan untuk dianalisis. Gitu Bu Niketut. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Bu. Atau yang lainnya. Di sini banyak yang online ini. Siapa yang bertanya lagi? Atau yang di sini, Bapak Ibu. Ayo, saya bingung. Konsentrasi saya pecah loh ketika saya ngajar S2. Iya benar, masih terbawa. Ya, saya minta maaf. Apalagi kena usia, ini repot. Oke, kalau memang tidak ada, bisa kita akhiri. Tapi kalau masih ada, silakan. Kata Ibu lemes gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bisa mewujudkan perkuliahan yang ketiga kalinya dalam pertemuan. Dan alhamdulillah masih sehat-sehat semua, dijaga. Walaupun kalian yang masih muda-muda, tapi tetap dijaga. Gitu. Sakit itu kan, ini musimnya lagi berubah ini. Hawa panasnya ini mulai itu. Sehingga banyak beberapa mahasiswa izin nggak ikut kuliah. Alasannya sakit. Nah ini mau disyukuri karena masih sehat-sehat semua. Selamat beristirahat, semoga tidurnya nyenyak, ya, tapi tidak meninggalkan tugasnya besok ketika bekerja dan berkuliah. Terima kasih, sampai sini saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat malam, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Bu Puri. Sama-sama. Selalu Selamat Selamat malam, istirahat. Pak. Terima Selamat kasih. malam. Oh, salah ya, sorry. Saya lupa kameranya ada di sana.
Terima kasih Pak Bukhari. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama Ibu. Terima kasih Pak, selamat malam.